Assalamualaikum. Gus, alhamdulillah Gus sudah datang. Alhamdulillah atas izin Allah ya kita diberikan waktu bisa datang ke silaturahim di tempatnya ibu. Iya Gus, saya mau minta tolong suami saya Gus. Sudah saya bawa kemana-mana seminggu ini, beliau tidak sembuh, malah semakin parah mengeluarkan darah dan nanah di mulutnya. Astagfirullahaladzim. Kami bingung Gus. Ya kami berusaha ini tadi berusaha tergesa-gesa juga ke sini. Sebenarnya kami juga ada undangan tadi, berhubung kata ibu darurat sekali, mau nggak mau ya saya mengajak saudara-saudara bersama Gus untuk segera datang ke sini. Saya sangat menunggu kedatangan Gus dan Umi untuk menyelamatkan suami saya. Insyaallah ya semua kita atas izin Allah kita berdoa, ibunya bersama putri-putrinya juga bantu doa. Mudah-mudahanlah diberikan diangkat penyakitnya. Sudah berapa minggu? Satu minggu. 1 mingguan ya. Lalu aja Bi. Ya, nggak enak juga nanti dilihat masyarakat kalau sampai informasi ini semakin menjauh. Adanya datang kita pasti orang udah pada tahu lah. Ya. Di saat kita datang itu pasti ada sesuatu, gitu kan? Mari Gus bisa melihat suami saya ke dalam. Bismillah. Hah? Atau apa ya? Bikin onar aja. Kenapa? Apa? Ini baunya kok kayak enak banget ini guys. Kamu tuh nggak enak badan ya? Mau apa sih? Tapi memang benar-benar baunya. Saya merasa. Emang tapi di sini tuh kayak nggak ada aura negatifnya. Apa sih? Kenapa? Kamu tuh nggak usah ngomong. Tapi emang bau nih. Nggak enak kedengeran sama itu ya Bu. Nggak apa-apa, dia lagi nggak enak badan mbak. Biasa Bu dia kena enak badan lah. Ngigau dia. Atau kamu nunggu di luar aja? Jangan Gus, saya takut ada kenapa Gus. Baunya nggak enak. Kenapa kamu Kamu tuh Ada apa ya kira-kira ya? nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa Bu. Biasa dia ini sakit. Tapi benar-benar nggak enak nih masalahnya. harus jaga. Kamu keluar sini. Malah bikin Lu di sini ya? Di sini Bisa ya? bau gini sih. Kamu tuh nggak enak badan ya? Dia nggak enak badan Bu. Jadi kayak gitu ini. Anak ini suka berulah. Iya ini enak badan ini. Tapi Agak sakit. firasat saya itu nggak enak banget Umi. Soalnya di dalam rumah tuh. Kamu itu jangan rame. Umi tahu, tapi jangan sampai dibuka di depan keluarganya, nggak enak juga. Ya, tapi gimana lagi kita penutup juga nggak bisa. Iya. Undang orang, paling menjaga lah, menjaga keluarga ini gimana biar nggak tersinggung. Kamu ini apa sih? Jaga perasaan. Ini jaga perasaan. Kuatin aja kamu. Udah jangan dibilang-bilang kalau emang kamu rasakan. Tapi kayaknya di sini nggak ada apa ya? Nah kan, ini kan udah rasakan kan? Di sini nggak ada kayak getaran-getaran. Ilmu hitam nggak ada kayaknya. Tapi Umi tuh udah nutup-nutupin, kalian malah jangan bongkar. Tapi nggak bisa. Nutupin. Nggak ada. Kayaknya segi ilmu hitam nggak ada sama sekali. Tapi kayaknya dapat getaran dari asap Allah kayaknya. Kalian ini jangan sok marifat kamu. Itu bukan ilmu hitam, Mi. Adab dari Allah. Nah, kan, bener kan? Baik penasaran Saya aja. mohon cepat masuk lihat suami saya. Lihat anak. Kita masuk pasti Saya minta tolong Gus. Saya mohon tak lihat dulu ada apa sebenarnya dengan bapak anak-anak saya. Aman ya, aman. Insya Allah kita tetap berprasangka baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Ini anak-anak lagi sakit aja sih, makanya agak mual-mual. Apaan sih kalian? Apa ada yang bahaya Bu? Enggak. Insya Allah. Nggak apa-apa. Ayo Gus, mari masuk lihat suami saya dulu Gus. Saya mohon, tolong lihat suami saya Gus. Kenapa Gus? Soalnya dari sini aja baunya udah nggak enak. Takutnya pas kita tiba-tiba masuk terus meninggal di dalam gimana? Takutnya kita yang disalahin. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu dengan suami saya. Sembuhkan Gus, saya mohon sembuhkan suami saya. Kita kan belum ngecek ya. Sembuhkan. Kita kan belum masuk. Kamu jangan sok marifat, jangan kayak gitu nakut-nakutin orang. Kita itu di sini untuk menenangkan orang lain ya, bukan malah nakut-nakutin. Tahan diri. Kamu ini sok marifat, keras juga. Anak santri mas perlu banyak belajar. Tapi emang bener Mi, takutnya ntar wafat di dalam malah ntar kita yang kena kan? Iya, ntar Udah jangan Bilang seperti itu. Kita kan belum tahu keadaannya seperti apa suaminya. tapi baunya udah kecil. udah panik masih tambah-tambahin gimana sih? Tolong lihat Di sana hadirin enggak? Udah berapa lama? Kami juga mau. Saya mohon Gus. Gimana yuk?
Bismillah, kita berangkat dari rumah. Bismillah, tawakal tu Allah. Kita berangkat tawakal, bismillah, berangkat untuk menolong. Bal-bal sembah kalian. Minyak kayu putih. Permen. Nggak apa-apa Bu, biasa ngigau ini santri-santri ini belum enak badan lah, bangun tidur tadi langsung tergesa-gesa ke sini. Udah jangan diambil hati ya. Ketinggalan Mami. Hanya Gus, harapan kami satu-satunya Gus, selamatkan. Jangan berharap sama manusia Bu, berharap hanya kepada Allah. Kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa. Jangan berkecil. Ya. Ayo masuk is. Ayo, Yan. Kamu ikut nggak Yan sekarang? Kalau kamu di sini Kamu aja. juga enak badan Tinggal sini aja. Bibirnya ditutup aja. Kalian ini nggak tahu. Umi juga nade deh. Tahu nggak? Mama tak juga. Tapi jaga perasaan orang. Gimana kita kan ngomong apa adanya, kita itu jujur. Bismillah, kita tata niat kita. Innamal a'malu binniyat. Ya. Apapun yang terjadi sudah pasangan sama Allah. Saya tahu juga nggak ada aura hitam, yang hitam betul. Tapi ini sudah dari Allah, kita tahu, kita paham ya. Tapi ya, kamu harus bisa menjaga perasaan orang. Paham? Ayo. Bismillah, ayo. Mari Bu. Ayo, kan ikut nggak? Astagfirullah. Ini Gus, tolong selamatkan suami saya Gus. Sudah seperti ini Gus. Astagfirullah. Bener kan ya? Astagfirullah. Matanya kamu tertidur. Saya mohon Gus, selamatkan suami saya Gus. Sudah 1 minggu seperti ini Gus. Keluar darah dan nanahnya dari mulut. Aduh, ya Allah. Ini bener kan Gus kita bilang kan? Sabar. Tolong Gus. Itu kan Gus, langsung saya Gus. Ini mungkin orang ini kebanyakan dosa ini Gus. Kenapa bisa seperti itu sama suami saya, Mas? Suami saya ini orang baik, Mas. Dia ini taat beribadah. Taat beribadah gak mungkin kayak gini, Mbak. Jangan bilang seperti itu sama suami saya. Saya tahu, Pak. Kamu harus Itu beda namanya, Mas. Kita mati nggak tahu. Lebih parah dari ini juga nggak tahu nanti Yan. Kamu jaga ucapan kamu nggak boleh kayak gitu. Kita harus menjaga perasaan keluarga sini. Betapa sedihnya mereka. Boleh kayak gitu. Mati kita jauh lebih parah dari ini juga kita nggak tahu. Bukannya dia kasih apa namanya biar dia itu nggak Umi sampai berusaha menahan diri. sedih gitu. Kita hibur, malah kita hibur malah. Baunya Ustaz emang ini emang udah ciri-ciri kena adab ya Allah ini. Jangan sampai Ini banyak jaga warga yang omongan kamu loh ya. Iya, lihat Bas. Tapi jaga deh omongannya ya. Astagfirullah. Tega, Mas. Nggak boleh panik, tenang ya. Kalau ibu panik kita malah bingung ini mau ngapain juga. Tenang Bu. Sayang kamu jangan main-main. Warga yang nonton di luar sana. Mama bikin dia Enak gua mau juga no. Kita di sini ini mau menolong paling nggak dengan bisa mencampurkan suasana kayak gini nih. Ini keluarga udah panik kamu malah nama-namain. Kita semua sama baunya nggak enak. Kita cuma itu aja. saya juga nih udah nggak Bu, tuh Bu. Bentarnya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pak. Ustaz. Tuh. iya Astagfirullah. sampai ke darahnya sedih. Gus, saya mohon tolong suami saya, Gus. Jangan bilang yang aneh-aneh sama suami saya, Gus. Saya mohon, Gus. Kasihan anak-anak saya juga, Gus. Ya Allah, astagfirullah. Yan, tenang dulu ya.
panik aja kamu itu. Itu nggak enak loh sama warga pada diam-diam dulu. Kalian tenang dulu. Gimana saya mau mencoba melihat kalau kalian sudah Mbak sabar. Coba ya. Bismillah ini gimana ya jam ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tolong suami saya, Bu. Tolong suami saya. Ayan, jaga omongan kamu ya. Sebelum hujannya keluar gitu tuh. Ya Allah. Iya nih, tapi jaga omongan dulu ya, jangan keluar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jangan bilang seperti itu, Mas. Astagfirullah. Pak, ingat anak-anak, Pak. Ingat anak-anak, Pak. Pak. Ini ada Gus, Pak. Yang gak enak loh sama warga pada nontonin lo ya. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Gak apa-apa, ya nih, udah ya. Jangan terlalu keras, gak enak sama warga pada nontonin. Ini kena azab ini, Mas. Kalian, ya, Suami saya orang baik, Mas. Suami saya orang baik, Gus. Suami Iya, saya orang saya. baik. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Maaf ya. Ini Santi kurang ajar ini. Ya, kalian jaga adab kamu ya. ini di rumah orang. Jangan malah nambah-nambah kayak gitu. Gak apa-apa mas, santai, gak apa-apa. Apa sudah lama sakit ini ya? Sudah lama ya sakitnya ya? Mohon bantu Gus, ya Allah. Bismillah. Ya Gus. Mohon maaf teman-teman Amin. ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Ini warga pun nggak mau mendekat. Subhanallah. Kita pelajaran apa yang bisa kita ambil kita tidak tahu. Sampai warga, mohon maaf ya. Ini ada keluarga jadi sebenarnya nggak enak sekali untuk bicara ini. Ryan juga nggak bisa menahan diri. Maaf Pak juga. Ini kejadian yang di luar dugaan kita. Apa yang terjadi kami tidak tahu. Lebut, Pak. Lebut, Pak. Pak, ingat anak-anak, Pak. Ingat anak-anak, Pak. Nyebut, Pak. Gus, bagaimana ini, Gus? Bagaimana ini, Umi? Yan, astagfirullahaladzim Yan, omongan kamu lo dijaga. Saya jaga kalian. Tahan dulu Yan, gak enak sama keluarganya lo. Tapi jangan kayak gitu juga. Jangan sampai dikatakan. Dan ada kesusahan malah tambah-tambahin. Ya Pak, bersedih. Gimana maunya keluarga? Saya maunya Kayaknya kami juga tidak bisa lama-lama di sini kalau kayak gini terus. Ini Kalian santri harus juga tenang. kalau nggak bisa tenang, aku bingung harus gimana. Selamatkan Ibu, suami saya, tolong Gus, tenang, dengan Bu. doa atau apapun itu, Baik. Gus. Yang penting sembuh, Gus. Bismillah. Yang penting sembuh. Tapi sama harus tenang, semua harus tenang. Ryan jaga ucapan kamu. Ya, Mungkin kamu semua harus bisa tenang. mandiri. Semua harus tenang ya. Tenang dulu. Usahakan bisa sembuh seperti Ada banyak setiap warga hari. ya. Kita nggak Warga enak loh. juga ya, warga menyaksikan kayak gini kita nggak enak, jadi kayak gaduh Yen. Kita nggak enak. Kita harus menghormati warga Yen, jangan malah membuat panik. Tahan diri kita nanti mati juga belum tentu lebih baik dari dia. Bisa-bisa mayatmu nanti lebih busuk dari ini kita nggak tahu. Gak enak lo, rame banget warga pada nontonin. Ibu, dengan berat hati saya sampaikan ya. Mohon maaf sebelumnya. Kita akan mencoba menelusuri jejak bapaknya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Agus. Pak Agus. Kita akan mencoba melihat apa yang pernah Pak Agus lakukan. Maaf ya, ini nggak ada hubungannya dengan ilmu hitam, santet atau tenun, nggak ada. Karena nggak ada aura negatif di sini. Lalu ini Jadi kenapa? izinkan, ya kita belum tahu. Izinkan kami untuk memasukkan korin pendamping hidupnya Pak Agus ini. Jadi setiap manusia itu ada korinnya dari bangsa jin yang tahu saksi hidup. Ya, Ustaz Farhan. Bantu doa ya Mas. Bantu doa Mas. Dulunya kenapa ya? Emang dulunya kenapa Mas? Kurang tahu ya Gus. Ya. Izinkan kami ya untuk memasukkan korin. Kita pengen tahu ada apa sih, ada punya salah apa gitu loh. Kalau tahu rentetannya misalkan salah sama ibunya, salah sama anaknya atau salah sama warga kampung, nanti kan kita bisa minta maaf, siapa tahu meringankan
siksaan daripada Pak Agus ini gitu loh Mbak ya. Iya, Bu. Tapi yang jelas ibunya nggak usah khawatir, ini nggak ada sangkut pautnya dengan dukun santet atau ilmu hitam, nggak ada. Kita masih mencari apa sih sebabnya ya. Iya, Bu. Pak Agus ya, namanya Pak Agus. Ibu kandungnya Pak Agus siapa? Tadi Ibu siapa? Sumira. Suparmi. Oh, Bu Suparmi. Wa khususon ila Pak Agus. Al-Fatihah. Kita mencoba masukkan korin di Ustadz Farhan ya, karena beliau ini spesialnya ahli yang korin. Korinnya Pak Agus. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Asma'ni Allah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Ustaz siap? Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin anid qahari azim sultanik. Assalamualaikum Pak Agus. Korinnya Pak Agus, pendamping hidupnya Pak Agus, bisa bicara dengan kita? Betulkah Anda dengan korinnya Pak Agus? Ya aku Agus. Bisa Tolonglah mungkin aku. ayo dibantu Ryan sama Kakak dudukkan dulu. Tolonglah aku. Kenapa Pak? Kenapa sampai kayak gini? Padahal beliaunya nggak kena santet, nggak ada kata lu, kenapa? Anda sebagai korinnya Pak Agus pasti tahu saksi hidupnya Pak Agus. Ada apa sih? Ini penyebabnya dari siapa? Kenapa? Tenangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mudillu kullu jabbarin anid qari azim sultan. Kenapa Pak? Bisa diceritakan Pak Agus? Aku menyesal. Kenapa Pak? Aku menyesal. Ya Allah. Allahu Akbar. Menyesal kenapa Pak? Orang yang banyak dosa. Ya Allah. Manusia Pak, semua punya dosa. Astagfirullah. Tolonglah aku. Kembalikan aku. Bukan aku. Aku gak mau mati. Ini nggak mati, nggak hidup, masalah yang sekarat, nazak, sakaratul maut Pak. Aku gak mau mati. Bila aku kesempatan walau satu detik pun untuk aku bertobat. Hidup dan mati itu hanya di tangan Allah. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Sampean minta tolong kepada kami tidak bisa apa-apa, cuma bisa mendoakan. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga kayak gini, Bapak hidup nggak hidup, mati nggak mati. Bahkan nazak pun begitu kesulitan. Apa sebenarnya yang terjadi yang membuat Bapak seperti ini? Selama hidupku memang keluargaku aku mandang. Kenapa Pak? Keluargaku mandang aku orang yang baik. Tadi informasinya kan kayak gitu, sholat, rajin, tetangga pun bilang kayak gitu, orang yang baik. Tapi kalau memang di mata Allah itu baik, gak mungkin sampai segininya. Apa jangan-jangan cuman baik di depan manusia? Apa sebenarnya yang terjadi? Aku adalah orang yang sering mengumbar aib orang. Aku adalah orang yang suka menggunjing, gibah. Astagfirullah.
Pantesan. Aduh, ini pantesan kayak gini Umi. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Nggak pernah, Gus. Nggak pernah gibah suami saya. Nggak pernah gibah. Suami saya orang baik, pendiam. Tidak pernah gibah. Tapi 30 tahun saya menikah dengannya tidak pernah sekalipun dia mengumpan orang lain. Nggak pernah gibah sama sampean, Bu. Dia pasti gibah sama temennya lah, nggak mungkin sama sampean. Tidak mungkin itu, Pak. Ngomongin sejujurnya, Pak. Warga makin banyak kita semua tenang, biarkan Pak Agus ini bicara saksi hidupnya, Korinnya biar bicara saksi hidupnya. Gimana Pak Agus? Aku di depan istriku, depan anak-anakku, aku berpura-pura orang yang baik. Aku tidak menunjukkan bahwa aku ini orang yang berhati jahat, berhati busuk. Tidak, Pak. Aku sering iri sama tetanggaku. Tidak, Pak. Tolong tetanggaku mendapatkan kebahagiaan. Tetanggaku sukses, maka aku sering bahkan memfitnahnya. Astagfirullah. Itu tidak betul, Pak. Kamu nggak pernah, Pak, kayak gitu. Kamu nggak pernah kayak gitu, Pak. Kamu Pantesan itu azabnya itu, Bu. Ini udah bukan lebih hitam lagi, itu udah azab itu, Bu. Astagfirullah, bukan, Mas. Sama saya orang baik. Kita dengarkan dulu penjelasannya Pak Agus ya, karena yang tahu hanya Pak Agus sendiri. Coba Pak Agus, ceritakan semuanya, semua tenang, semua tenang. Coba Pak Agus. Baik, kesalahanku bukan di situ saja. Yang Jawab yang jujur, kesaksian sampean. Selama ini perbuatan Pak Agus sampai di dunia ini apa? Sehingga memberatkan kisahnya kayak gini. Belum lagi di akhirat, coba Pak jujur. Jujur, bismillahirrahmanirrahim. Ayo ceritakan semua. Apa yang pernah, yang sampean lihat saat ini. Keadaannya Pak Agus. Perbuatan apa? Ayo, ceritakan. Maafkan istriku dan anakku semuanya. Maafkan Papa. Memang selama hidup nggak bisa terbuka apa yang selama hidup Bapak lakukan, dan amal-amal Bapak apa saja yang Ibu nggak tahu. Apa? Sehingga mulut keluar darah bercampur nanah. Ini apa? Apa, Pak? Yang nggak Ibu ketahui apa, Pak? Suaranya kayak gitu, suaranya. Saya mohon, Mas, jangan seperti itu, Mas. Biar dengarkan dulu, biar penjelasannya coba. Kita kan belum tahu apa sih penyebabnya apa. Ceritakan cepet, Pak. Aku suka kumbar aib orang. Tidak, Pak. Aku suka menjelek-jelekan bahkan para kiai, Astagfirullahaladzim. para pendakwah. Aku halangi dakwahnya. Aku benci mereka. Padahal kamu rajin ke masjid, Pak. Kamu rajin ke masjid, Pak. Kamu juga ikut ziarah-ziarah, Pak. aku tidak suka sama orang yang suka sholat. Aku tidak suka orang yang suka ngaji. Aku tidak suka orang yang suka dakwah. Makanya aku jelek-jelekan. Aku hanya berpura-pura saja. Aku ke masjid hanya pura-pura saja. Aku mencari kelemahan mereka. Dan lagi pula, ketika orang mendapat kenikmatan, Apa? ketika orang mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, aku selalu membencinya. Aku gak terima.
Terus? Bukan. Aku memfitnahnya. Astagfirullah. Dia kaya karena dia pesugihan. Dia kaya karena dia pelihara tuyul. Pak. Bilang kalau itu nggak benar, Pak. Bilang kamu cuma bohong, Pak. Tapi saya nggak terima kalau suami saya digitukan. Digituin gimana? Nggak mungkin jujur, Pak. Jangan ada-ada, Pak. Kamu tidak pernah seperti itu, Pak. Katakanlah kulil haqqal kana muron. Katakanlah sejujur-jujurnya walaupun itu pahit. Daripada kasihan kayak gini Pak Agus. Tersiksa, Pak. Udah saya katakan tadi, itu memang betul. Astagfirullah, Ibu nggak percaya, Pak. Saya tahu Bu, Bapak itu selama hidupnya itu ngejelek-jelekin orang. Kata siapa kamu? Kamu kata siapa? Saya tahu sendiri. Maksudnya gimana? Bapak selama hidupnya ngejelek-jelekin Jangan kiai. durhaka kamu, nah. Bapak Bentar Bu, bentar Bu. Ngefitnah. Kita dengarkan dulu penjelasannya Putri sampean. Apa? Gimana? Astagfirullah. Selama hidupnya ngejelek-jelekin orang. Tuh ini tuh. Memfitnah kiai di sini. Memfitnah kiai di sini sampai orangnya diusir dari kampung ini. Ini anak sendiri loh. Bapak nggak kayak gitu deh. Bapak Benar nggak nggak? kayak gitu kan, Kak? Yang disampaikan Putri sama benar. Memfitnah kiai, menjelek-jelekkan kiai di kampus ini sampai diusir sama warga. Dituduh apa coba? Kiainya dituduh apa sama dia? Apa dijelek-jelekin gimana? Sampaikan aja, jangan takut. Yang mana, Dek? Yang mana, Dek? Kiainya dituduh berzina di sini. Itu memang kenyataan kan, Dek? Yang waktu itu, Dek. Orang kampung juga tahu, Dek. Saya tanya, sampean bilang sama kiai yang di kampung sini diusir itu benar nggak? Benar. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah, Pak. Astagfirullah, Pak. Kenapa jadi gini, Pak? Saya bohong kamu istrinya menutupi kamu. Saya tahu semua, saya teman kecilnya dia, saya tahu semua kejadiannya. Bukan seperti itu. Tidak. Dia memang betul. Dia memang kiai di tokoh agama terkemuka di sini. Dia yang ini. Tidak, Dia Mas. Kamu bohong. jangan bohong, Mas. Dia disuruh Kamu temannya, berzina. Mas. Dia bohong dia. Memang benar kelakuannya ini. Bohong dia. Memang itu. Kamu Dia fitnah terlalu saya, bersekutu kamu dengan fitnah iblis saya. dia. Saya tahu semuanya. Saya tahu jalan ceritanya. Bohong. Saya tahu semuanya. Dulu ceritanya seperti ini, Mas. Dengarkan dulu ceritanya. Dulu ceritanya seperti ini, Ustadz ya. Maaf ya. Saya Dengarkan tahu dulu. dia adalah teman kecil saya. Dulu dia ceritanya seperti ini. Ada tokoh agama terkemuka di sini yang dihargai semua warga ya. Lah, Pak Agus ini dia menyuruh dia fitnah. Nah, tokoh agama itu disuruh fitnahnya itu berzina, Pak. Tapi itu kan Lah, semua kenyataan. warga akhirnya percaya. Terus diusir sama Pak Agus ini. Tapi kan itu kenyataan, Nah, Mas, saya yang tahu tahu. semua itu, saya saksi. Kamu kan Saya sahabatnya, tahu. kenapa kamu bisa memfitnah seperti itu? Tahu semua kejadian tentang apa yang dilakukannya Pak Agus. Saya tahu, Pak. Ya mohon maaf ini mungkin dia memang ya seperti ini karena salah satu tokoh agama itu, Pak. Sekarang tokoh agamanya kemana nggak tahu ya? Waduh, kasihan dia soalnya diusir warga ya. Tapi ya kalau saya mohon maaf ya, Pak Agus ini kayak orang yang ya menurut saya biadab lah. Soalnya dia fitnah tanpa bukti. Semua warga tahu, terus percaya. Akhirnya tokoh agama itu yang disegani di sini, dia selalu berdakwah tentang apa yang baik dan buruknya, terus dia fitnah. Akhirnya semua warga tahu, semua warga percaya dengan Pak Agus ini, diusir lah semuanya itu. Ya ini Pak Agus ini, ya mungkin ini azabnya. Kamu istrinya jangan menutupi, Bu. Emang biasa Pak. Saya tahu semuanya sama Pak di sini. Emang suka fitnah ulama ini kayaknya. Bener mas. Makanya diadab seperti ini nih. Saya tidak menuduh. Gak ada akhlaknya, tahu nggak? Tahu nggak? Sampai begitu itu gak ada akhlaknya tuh, Pak. Itu tidak
nggak benar. Itu nggak benar. Saya sampai saat kondisi seperti ini kenapa kamu cerita? Ini kan sahabatku, Mas. Saya temennya, dia apa yang kalau kesannya tidak bilang sama saya, cuma saya nggak mau, nggak menyetujui, cuma dia sendiri jalannya. Akhirnya dia gitu. Mumpung ada Pak di sini, terus ini saya bilang semuanya. Memang seperti Ini itu, Pak. bukti, Bu. Kenyataannya warga di sini. Bukti, Saya saksi. darah ulama itu beracun. Makanya jangan sembarangan kepada ulama, Bu. Tahu? Tapi suami saya pendiam, Mas. Pak Suami saya orang Pak Agus, baik. sebentar Bu. Pak Agus, apakah benar yang disampaikan oleh Bapak ini? Apakah benar? Jawab yang jujur. Kamu sebagai saksi hidup korenya. Nah? Astagfirullah, Pak. Ibu nggak percaya, Pak. Benar ini di kampung memang bikin nggak begini, Pak. Tolong, Pak. Ibu Saya nggak tahu percaya. sendiri, saya saksinya, Pak. Kenapa nggak begitu, Pak? Kita mau cari solusi atau gimana? Keluarga mau terima atau enggak informasi ini? Dan juga ada saksi. Untuk warga di Saya sini saksi. saya mohon, Bu. Ini istrinya memang menutup-nutupi kayaknya, Bu. Tidak. Saya saksinya. Kalau sampai ada fitnah kepada ulama, darah ulama itu sangat beracun. Apa yang mau sampai sampaikan, Dek? Coba apa yang Saya saksinya. Ayah saya sendiri. Tutup mulutmu, Dek. Coba Bu, Jangan kasih kesempatan dulu, kasih kesempatan anaknya dulu ngomong dulu. Jangan durhaka kamu, Dek. Dengar dulu, sabar. Kita cari solusi nggak biar cepet selesai kelar ini. Coba sampaikan, Dek. Biar kita tahu. Ayah saya itu menjelek-jelekan ulama dan tokoh-tokoh agama. Loh, itu, Pak. Itu, Pak. Saya tahu. Tapi setahu saya suami saya memang orang baik, Bu, di rumah dan di lingkungan, Bu. Bermuka dua ini mungkin, Bu. Ya wajar lah. Ya wajar namanya istri. Seburuk apapun suami pasti dijaga aibnya. Itu wajar namanya seorang istri. Gak ada ceritanya seorang istri itu mau mengumbar aib suaminya sendiri. Ini masalahnya Bu, anak ibu sendiri yang jadi saksi. Saya maklum ibu perasaannya seperti apa namanya suami yang mendampingi udah 30 tahun lamanya. Kasihan ayahnya. Tapi kasihan ini kalau kayak gini terus. Ibu tutupi semuanya ya akan seperti ini terus, Bu. Nggak akan selesai semuanya. Ibu, apakah ibu tega lihat suaminya seperti itu? Mas, jangan dibantu, biarin aja. Ini kan azab, ini biar mati ini orang ini dari dulu. Pak Ustadz, jangan dibantu, percuma ini. Ini menyusahkan warga sini. Nggak usah dibantu, biarin kayak gini. Wah, ini udah kayak gini, biarin. Ini mati pelan-pelan, biarin disiksa. Kamu jangan menutup-nutupi kamu, Mbak. Saya teman kecilnya dia, Pak Agus ini. Ini Agus teman saya. Oh, nggak usah, biarin Pak Ustadz. Gak boleh kayak gitu mas. Oh, jangan, Nggak boleh. jangan. Coba. Biarin. Ini emang kena azabnya atau agama lu? Mas, Coba agama di sini masih lu. beruntung mas dikasih kesempatan hidup. Ada kata ini posisi ada pada mas. Gimana coba? Nah, saya nggak peduli tokoh agama di sini loh. Orang semua percaya sholat 5 waktu. Ini gara-gara ini dituduh berzina. Semua orang nggak percaya. Jangan Ustadz, jangan Umi. Biarin ini mati kayak gini. Wah ini. Kamu jangan sembunyi ini. Suamimu kayak gini. Sembuhkan suami saya. Wah sini. Ini jangan mati kayak gini. Suamimu kau ini. Jangan Ustadz, jangan. Jangan dibantu, biarin ini. Astagfirullahaladzim. Bantu Ustaz, bantu suami saya, Ustaz. Kita nggak ada waktu ya. Kita nggak ada waktu lagi. Kalian dengar. Diam, semua diam. Ini mau gimana ini terus kelanjutannya kalau kalian kayak gini bertengkar terus. Ibu, saksinya sudah banyak, Bu. Apakah benar, Bu? Jangan ditutup-tutupi, Bu. Kalau ibu tutup-tutupi Demi keselamatan biar nggak tersiksa terus suami sampean. Kasihan. Tapi setahu saya memang seperti itu, Gus. Sudah ibu harus ridho, harus ikhlas. Sampaikan apa yang sebenar-benarnya terjadi yang dilakukan oleh suami jenengan. Lebih baik jujur saja, Bu.
Tapi kan bapakmu orang baik kan. Kasihan Bu, bapak seperti ini Bu. Lalu kamu maunya apa? Apa kamu nggak mau bapakmu sembuh? Dengerin dulu. Aku baik cuma hanya topeng. Apa? Cuma topeng. Astagfirullah. Orang-orang percaya sama aku. Oh, aku orang yang baik. Astagfirullahaladzim. Baunya kayak gini. Enak. Biarin, jangan Gus. Biarin Gus. Gimana Gus kalau enggak ibunya enggak Gimana, ngaku Mi? ya? Tolonglah aku. Dia akan seperti itu terus juga. Aku tidak mau tersiksa kayak Intinya kita di sini dimintai ya, untuk mendoakan dari pihak keluarga apapun yang terjadi. Kalau kita memandang buruknya orang nggak akan pernah habisnya Mas. Kita nggak tahu besok atau detik ini habis ini giliran kita yang seperti ini kita nggak tahu. Orang ini merasakan Umi. Biar nanti kalau sembuh nanti berulang lagi gimana Umi? Ya kita nggak tahu sembuh atau enggak. Yang Ini penting warga kita semua tugas nggak kita tahu. mendoakan. Kayaknya enggak Kasihan akan kan? sembuh itu. Sembuh nggak sembuh hanya Allah yang bisa menentukan. Kita sebagai manusia cuma bisa berusaha. Tapi Emas kalau memvonis bapak ini seperti ini nggak bisa kita tolong. Memang yang menolong bukan kita. Khawatirnya gini Umi, semua dia bisa ditolong ya, nanti sembuh. Kasihan nanti yang nolong nanti kambing hitam lagi gimana ini Umi? Hidayah Allah tidak Dulu pernah tokoh tahu datang agama sama loh di siapa sini. Mas. Kita Ini nggak ada tahu. Ustadz Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Setidaknya kasih kesempatan. Entah hidup atau mati kita nggak tahu. Kita diundang ke sini bukan untuk mau memperkeruh suasana, Mas. Saya tahu sakit hati warga sini seperti apa. Tapi apakah kita harus dolim juga kepada orang yang udah posisinya seperti ini? Kalau saya pribadi nggak percaya Umi, ini orang ini Nggak, saya tanya, kalau andai saja terjadi pada Emas saat ini posisinya seperti ini gimana? Saya tahu, pasti sakit kalau saya orang nggak itu. mungkin kayak gini dia. Ini orang ini emang udah ini Umi. Kalau saya enggak, kalau saya Kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri, Mas. Kita boleh. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Maka tugas kita bagaimana sekarang, Bi? Kita dimintai kayak gini Ibu, sama Mas. saya tanya kepada keluarganya, apapun yang terjadi nanti, apakah ibu dan putri-putrinya bisa ikhlas? Andaikan, andai kata kita minta kepada Allah, kita berdoa yang terbaik. Andaikan dipermudah kematian sakaratnya, Bapak, apakah ibu ikhlas? Kita minta Daripada yang terbaik. tersiksa kayak gini, Bu. Kasihan aja Bu, kasihan dia Bu. Harus ikhlas, Bu. baunya udah busuk kayak gitu. Udah busuk, nggak enak. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali minta kepada Allah yang terbaik. Dan apapun keputusan Allah, yaitu adalah yang terbaik. Mau hidup atau mau mati. Sebenarnya ini tidak pantas untuk kami sampaikan. Tapi kita malu juga, ikut malu disaksikan warga kayak gitu. Ini adalah termasuk aib keluarga. Udah bau kayak gini Bu. Bagaimana dari keluarga gimana? Kalau memang ikhlas kita akan mendoakan. Kalau enggak kita pulang. Ojo ditutupi iki mumpung ono go sampe Umi. Sampean kan nono iki mumpung akeh saksine lho. Sampean ojo nutupi anak sampean wis kondo. Wis kondo ojo nutupi sampean. Mumpung ada warga semua, Bu, barangkali bisa meringankan penderitaan suaminya, Ibu. Mumpung ada warga semua. Wis lah anjane waras, wonge gak nganu aku legowo wis warga kene tak omongane aku anjane koncone cilik. Daripada anjane nganu ya wis iki ono Gus ngomongan wis apa wis. Gimana, Bu? saja Bu, jujur Bu. Ibu malah nggak jujur akan berbulan-bulan Bu bisa Bu seperti Kasihan bapaknya tersiksa seperti cekek itu. Seluruh urat-urat nadinya terputus. Kasihan. Bu, kasihan bapak seperti ini Bu. Jujur aja, Bu. Kami jujur ngomong warga di sini. Ayo Mbak. Coba bayangin Bu. Tapi memang saya tidak mengetahui bapak ini perbuatan seperti itu. Jangan menutup-nutupi, Bu. Saya tidak Mbak sama ngerasa enak itu tok Mbak. Kasihan suaminya. Saya kasihan. Ini gak ngakoni. Apa yang terjadi nanti? Kita hanya bisa membantu doa. Gimana? Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Apa? Apa Agus?
Ini sampai akan tersiksa terus. Ini suaminya, kalau ibunya masih belum ada keikhlasan dalam hatinya untuk melepaskan suaminya ataupun untuk menciptakan apa yang sebenarnya. Iya, memang semua itu betul adanya. Saya ini orang yang sangat berdosa. Saya ini sering buat menggunjing ulama. Saya gibah pada ulama. Istriku, anak-anakku, ikhlaskanlah kepergian Bapak, biar Bapak mendapatkan keringanan untuk menghadap Sang Ilahi. Jangan sampai tersiksa ya begini. Sakit, agak kuat. Ya Allah, ya Allah, kuat. Mbak Yu, sampean ngaku kepada Gus ini, mumpung ada sampean ngaku, ojo meneng ae. Kasihan ini suamimu ini, ayo. Nggak boleh main tangan sama perempuan. Saya geram Umi. Sampean ngaku sampean, sampean anaknya. Jangan kayak gitu loh, nggak boleh loh. Saya geram Mas, saya ini nggak ngaku ini Mas. Mbak, ngaku kamu Mbak. biar kasihan lah suaminya. Sudah kayak gini kita nggak bisa bantu apa-apa. Baiklah Gus, kalau itu saya ikhlas Gus, saya ikhlas. Saya ikhlas, saya mengaku memang suami saya pernah bilang bahwa beliau pernah memfitnah Ustadz itu. Akhirnya kamu ngaku, alhamdulillah. Waktu itu saya juga kaget Bu, nggak seperti itu. Kalian diam, kita bantu doa. Yang penting ikhlas ya, apapun yang terjadi ikhlas ya Bu ya. Ya, putri-putrinya ikhlas ya. Ayo, semua berdoa ayo. Duduk. Ayo, warga-warga yang di luar diaminkan, baca Fatihah. Susul ila jasad Pak Agus Al-Fatihah. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qasalna min atayakal jisami. Rabbi faj'al berdoa biar husnul khatimah. Ghayatu husnul khitami wa'tina ma qasalna min atayakal jisami. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari.
وانتهالي شاهد لي بافتقاري يا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واصطراري ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وارتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام وارتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام Inna lillahi wa inna ilaihi Udah Bu, gak apa-apa. Ibu sabar, tadi kan sudah ikhlas. Biar ibu gak tersiksa kan. Ibu harus ikhlas ya. Semua dari Allah, kembali kepada Allah. Ayo kita doakan biar husnul khotimah diterima afahnya ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah
husnil khatimah, khususan ila ruhi Pak Agus ya Allah. Allahumma ja'alna kuburahum rawdatan min riyadil wa la taj'al kuburahum hafan. Fatihah. Harus ikhlas tentang si kasihan bapaknya. Jadi pelajaran buat kita semua. Jangan sekali kita ribah. Dia tersiksa, ternaza sampai berminggu-minggu, keluar darah, bercampur nanah. Orang yang nazak sakaratul maut, sahabat, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya, seperti cekik dengan sekeras-kerasnya oleh malaikat pencabut nyawa dengan penuh kekejaman, menyiksa. Itu di dunia, belum lagi di alam kubur, belum lagi di akhirat nanti. Ya Allah, sungguh kasihan. Jangan pernah ghibah. Di alam kubur, di akhirat nanti bagaimana? Orang yang ghibah, orang yang gemar ghibah, makan dangkai busuk. Ya, makan bangkai yang busuk dimakan, bangkai yang busuk dimakan, memakan bangkai. Makanya dari itu jangan sampai lisan kita ya, jangan sampai kita pelihara lisan kita, hati-hati dengan lisan kita, apalagi sampai memfitnah. Al fitnah tu asyad, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Itu sahabat, apalagi memfitnah ulama, apalagi memfitnah ulama, menggunjing ulama, mencaci maki ulama, mencela ulama, apalagi mencaci maki orang yang berdakwah ulama. Ingat, hati-hati, sungguh hati-hati. Ulama itu beracun, sahabat. Hati-hati. Di dunia saja sudah tunjukkan sama Allah azabnya, apalagi nanti di akhirat, apalagi nanti di alam barzah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ini pelajaran buat kita. Hidup kita sibukkan terus untuk yang bermanfaat. Khairun nas anfa'un linnas. Jangan sibuk untuk mencari aib-aib saudara-saudaramu. Jangan sibuk. Hidup kita habiskan hanya untuk mencari aib. Enggak boleh, sahabat. Namanya ghibah. Yang jelas-jelas salah saja kita buka aibnya, itu enggak boleh, apalagi yang enggak salah kita fitnah. Ya, kalau orang salah kita buka aibnya, itu namanya ghibah. Ghibah seperti apa? Di dunia sudah, contohnya Pak Agus, maaf Bu, sudah keluar darah, bercampur nanah. Itu ghibah, apalagi fitnah ya. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa ghibah itu lebih kejam, lebih keji daripada berzina 30 kali. Hati-hati sahabat, jaga lisan kita, itu yang bisa membunuh kita. Nah, karena itu ini semoga menjadi pelajaran dan hikmah buat kita. Jangan sibukkan hari-hari kita dengan membuka aib orang, apalagi memfitnah. Ya, sibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah yang baik-baik keluar dari mulut kita ya. Walaupun orang itu jelas salah, kalau kita buka aib-aibnya nggak boleh. Ya, kita nasihati secara pribadi, itu yang benar kayak gitu ya. Kalau ada teman kita salah, jangan dibuka, diumbar di medsos, apalagi di publik, jangan sahabat. Cukuplah kita sibukkan diri kita dengan amal yang baik yang bisa menyejukkan hati. Itu saja sahabat. Ya udah Bu, kita pamit ya. Warga sudah ada, ditolong warga nanti diurus ya.